Sudarlun, Ismail Rashid ternyata belum mendirikan perusahaan raksasa transkontinen, sempat bekerja pada beberapa perusahaan dan berhasil mencapai pada posisi general manager. Sempat nyaman bekerja dengan berbagai fasilitas yang diberikan perusahaan, ternyata Ismail Rashid tidak terlarut dalam suasana demikian, sehingga ia memilih membuka perusahaan miliknya sendiri. Dengan modal kepercayaan dari teman-teman dan relasi yang luas, lebih memudahkan Ismail Rashid untuk membangun perusahaannya. Sempat bekerja di Singapura dan Thailand, sampai akhirnya memutuskan kembali bekerja di Batam, sampai bekerja pada perusahaan dengan durasi waktu 8 tahun lebih. Sudarlun simak bincang-bincang bersama Ismail Rashid dalam program 1 Jam Bersama Diaspora dengan tema dari Matangkuli Menjembatani Indonesia ke Dunia, yang dipandu oleh pemimpin redaksi Indonesia Zainal Arifin M. Nur. Rabu 24 November 2021. Kemudian apa yang mendorong Bang Ismail nih membuka perusahaan sendiri ini? Sebenarnya tekad bulat saya itu mau ke Australia, Bang. Impian 40 tahun yang lalu itu mau ingin ke Australia. Saya berpikir kalau saya bisa lolos ke Australia, mau petik anggur pun oke. Artinya mau bekerja di situ ya. Saya ingin kemana-mana. Nah, pada saat setelah saya taksi itu, saya sempat bekerja di perusahaan Taiwan karena perusahaan Taiwan ini mengutamakan agak sedikit rasis lah. Orang-orang Taiwan yang harus ini orang-orang ini tertentu yang harus di dalam kantor. Jadi saya bekerja di luar kantor, tapi karena saya bisa sedikit bahasa Inggris, saya bekerja menjadi tim shift. Cuman rekan kerja saya itu rata-rata STM, pabrik tali kapal ya. Nggak lama saya di situ baru saya mendapatkan pekerjaan yang sejenis saya kerja sekarang. Nah, mendapatkan pekerjaan seperti yang saya kerja sekarang ini, saya diberi kepercayaan, kemudian saya bekerja 2 tahun pas 2 tahun. Tahun pertama setelah saya join, saya di training, kemudian di training saya ke Jakarta. Saya pulang kebetulan dipercayakan untuk merekrut orang, melatih orang, dan growth perusahaan itu cepat sekali dalam 2 tahun. Nah, dari situ ya artinya saya haus belajar. Kirim ke Jakarta, belajar, pulang training lagi, saya training orang. Nah, challenge saya di situ selesai. Kemudian saya pikir saya nggak bisa dengan dilimitkan bahwa kamu segini aja. Saya masih ingin belajar lagi. Jadi apa-apa yang saya pelajari, saya cepat-cepat saya transfer ke staf saya untuk supaya saya bisa belajar yang lain. Nah, disitulah saya pikir keberuntungan yang saya dapat dikirim ke Jakarta. Tapi dikirim ke Jakarta, saya nggak senang tinggal di Jakarta karena macet segala macam. Saya pamit ke Batam, pamit kembali ke Batam. Setelah pamit kembali ke Batam, waktu itu saya nggak ada pekerjaan, saya ingin challenge, tetap saya ingin keluar negeri. Jadi saya buat paspor di Batam, segala persyaratan selesai, masih ada uang sedikit. Saya masuk ke Singapura. Masuk ke Singapura waktu itu kan kita perlu uang tunjuk namanya. Ada kalau masuk ke Singapura, supaya jangan dianggap kita sebagai pekerja ilegal. Jadi kita masuk. Nah di situ kita sewa uang, Bang. Jadi di Pelabuhan Batu Ampar itu ada jasa penyewaan uang. Jadi kita bisa sewa $1.000 dengan $50. Tapi kita dikawal, dari situ dikawal ke Singapura. Ada tim seperti setengah mafia lah mereka kerja. Dikawal. Sampai di Singapura lewat imigrasi nanti diambil lagi uangnya. Nah ini secara otomatis kita juga belajar. Kita belajar bahwa setiap kehidupan itu ada hal-hal yang khusus yang sebenarnya kita nggak ketahui. Ada komunitasnya, ada etikanya. Nah, jadi saya pikir sampai saya di situ Singapura saya kerja liar ada sekitar hampir 3 minggu. Harus keluar, saya passing ke Malaysia, ikut ilegal di Malaysia sekitar 1 bulan di kebun sawit. Saya pikir ini bukan bisnis kita. Kalau mau kebun sawit di Aceh juga banyak. Akhirnya dengan teman yang ada di Singapura saya masuk ke Thailand. Ke Thailand saya pikir lebih parah lagi. Itu makanan kita susah, kerjanya juga lebih semeraut daripada di Malaysia. Akhirnya saya putuskan saya kembali ke
Batam. Jadi saya kembali ke Batam, baru saya mendapatkan pekerjaan yang mirip dengan saya kerja sekarang. Hmm. Nah, di Sampai situ. kemudian membangun perusahaan sendiri itu dimulai di Batam atau di Jakarta, Bang? Enggak Bang, jadi saya bekerja itu 8,5 tahun. Empat setengah tahun. 8,5 tahun mulai dari operation, Hmm. kemudian saya dipercaya sama bos itu setup perusahaan, saya ditempatkan sebagai operation sekaligus legalnya karena cabang, kemudian saya bangun lagi, kita dalam 6 bulan saya dipercaya menjadi branch manager. Nah, di situ saya baru melihat pos-pos yang timbul di perusahaan besar, melakukan pengembangan bisnis di Batam. Itu baru saya bolak-balik masuk Singapura secara legal. Karena saya udah ada perusahaan Singapura afiliasi juga di Batam. Nah, perusahaan ini sebenarnya ownernya itu adalah bos saya orang Perancis. Jadi istrinya beliau itu orang Singapura dan beliau mempercayakan ini kepada saya di Batam. Dan setelah itu berkembang dalam sekian tahun, ada 8 cabang dengan staf lebih kurang 250, dan saya dalam 3 tahun mencapai posisi general manager. Sehingga saya udah mulai traveling, Batam, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Manado, udah keliling Indonesia. Nah, saat itu saya nggak ingin tinggal di Jakarta karena saya nggak senang karena macet. Saya minta pilihan saya di Balikpapan, Bang. Jadi di Balikpapan ini saya traveling untuk mengontrol cabang-cabang di Indonesia. Jadi saya senang di Balikpapan itu, saya masuk Balikpapan dari tahun 97 akhir. Tuh. Jadi 8,5 tahun saya bekerja, pada 2 tahun terakhir ini bos mempercayakan saya sebagai managing director, kecuali ini kan legalnya dalam akte bukan saya, tetapi actingnya saya. Nah, pada saat itu beliau sudah perusahaannya nggak diurus lagi, saya yang ngurus 100%. Beliau hanya membuat kebijakan, saya yang menjalankan, dan sales kami itu bagus, margin kami sangat bagus, dan dalam kondisi ini banyak. Kalau di awalnya itu ada expatriate ada 5 orang, belakangan expatriate-nya sudah di bawah saya 4 orang. Nah, pada saat itu kan saya udah diberi kesempatan untuk tinggal di Jakarta, di depan kantor, di seberang, jadi di Kuningan, di komplek Kuningan, jadi kantor saya di Rasuna Said, jadi dekat. Sehingga saya mau tinggal di Jakarta karena macet. Jadi itu awal mula 8,5 tahun, karena situasinya challenge saya sudah nggak ada. Saya minta izin ke beliau, Bang. Saya minta izin ke beliau untuk saya resign karena beliau pernah menjanjikan mau masukkan saya dalam perusahaan, tetapi ternyata saya nggak minta dan nggak dimasukkan. Akhirnya karena saya pikir nggak ada challenge lagi, saya ajukan resign 6 bulan sebelum saya resign dari beliau, dan beliau nggak menyetujui, di extend 2 bulan, baru saya handover, baru saya pindah ke Balikpapan karena ingin break sebenarnya sih, belum ingin berusaha pada saat itu. Ya, jadi sampai di Balikpapan, saya ketemu dengan teman-teman yang lama, minta saya untuk join kerja. Saya bilang enggak, kalau untuk gaji saya diberikan gaji yang bagus, kerja yang bagus. Cuma pada saat itu ketemu satu teman yang dia trust saya banget. Teman ini orang Australia, waktu saya kerja tempat lama pun, uang-uang yang ke perusahaan itu diberikan lewat saya, karena apa? Perusahaan kami dulu seperti ke Papua itu nggak ada rekening di Papua. Dengan persetujuan bos saya, pada saat itu uang 10 miliar, 12 miliar masuk ke perusahaan saya, tempat saya kerja, dan bos saya mengizinkan itu pindah ke rekening saya terbang ke Papua, buat clearance di Papua, bayar pajak di Papua, marginnya tetap masuk ke perusahaan tempat saya kerja. Nah, kondisi ini yang membuat sebenarnya rekan tadi itu trust ke saya. Kenapa kamu nggak mencoba menjalankan usaha kamu sendiri gitu? Pada saat itu saya kan masih berpikir, saya udah lama berada dalam zona nyaman. Kita rumah disediakan bagus, kemudian semua fasilitas, pembantu, supir, mobil, jadi nyaman, Bang. Nah, tiba-tiba kita berhenti kan shock. Terutama ya keluarga. Tapi pada saat itu saya berpikir, dulu saya nggak ada apa-apa di Batam juga bisa hidup, kenapa kita khawatir?
Oh, di sini juga kita punya teman-teman sekarang udah banyak dalam negeri, luar negeri. Iya. Nah, dengan kepercayaan dari teman saya itu salah satu perusahaan besar yang mereka bangun di sini, ya sudah saya bilang kalau kamu percaya sama saya urus. Nah, di situ saya memberanikan diri mengambil keputusan dalam pembicaraan 5 menit, oke, saya jalan. Nah, jadi keputusan ini sangat cepat saya buat dan saya yakin saya mampu melaksanakan hanya satu. Kendala saya waktu itu nggak ada modal, nggak cukup lah karena sewa pesawat, sewa kapal itu kan harganya miliaran lah. Jadi, tapi kalau untuk pengalaman, insya Allah sudah ada. Kemudian jaringan sudah terbangun dengan baik, baik domestik maupun keluar. Sehingga dengan dia menyatakan saya akan bantu kamu seperti biasa, memberikan down payment, akhirnya trust ini saya jaga, saya komit. Oke, saya ambil itu di 2003, Bang. Pas kebetulan ini tanggal 21 kemarin, November kemarin itu tahun 2003, 21 November, perusahaan itu saya declare di Balikpapan setelah 6 bulan saya berhenti, Pak. Jadi itu dasar awalnya.